Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari tafsir surat-surat pendek. Kita masuk ke surat yang terakhir, yaitu surat An-Nas. Surat yang ke-114, ya, surat yang terakhir, yaitu surat An-Nas yang merupakan surat Makkiyah, yaitu yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, dan dinamakan dengan surat An-Nas karena penyebutannya ini berulang. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sehingga karena penyebutannya ini berulang sehingga disebut dengan surat An-Nas. Kemudian asbabun nuzul, ya, sebab turunnya surat An-Nas ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disihir. Kemudian datang malaikat yang mengabarkan bahwa buhul-buhulnya itu ada di sebuah sumur. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada sahabat untuk mengambil buhul-buhul tersebut. Ternyata buhul-buhul itu ada 11 ikatan. Maka turunlah surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang bila digabung ada 11 ayat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa terkena sihir? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa terkena sihir? Kira-kira kenapa? Karena manusia, dan juga karena atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajarannya apa? Pelajarannya yang bisa kita ambil adalah bahwa setinggi apapun iman seseorang, maka bisa saja dia terkena apa? Sihir. Oleh karenanya kita jangan sombong, jangan mentang-mentang kita rajin ibadah, punya iman yang kuat, ya kita ngerasa kita tidak akan apa? Tidak akan terkena sihir. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita ini lemah. Manusia itu lemah, butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga butuh kepada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia itu dalam kehidupannya dia membutuhkan dua hal. Yang pertama adalah dia butuh kepada kebaikan, dia ingin mendapatkan kebaikan, dan yang kedua adalah dia ingin terhindar dari apa? Keburukan. Ketika dia ingin mendapatkan kebaikan, maka dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia ingin terhindar dari keburukan, maka dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mau mentadabburi awal surat atau surat yang pertama apa?
Al-Fatihah ya. Yang terakhir adalah surat An-Nas. Dalam surat Al-Fatihah itu terkandung di dalamnya adalah kita memohon apa? Pertolongan. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dan di surat yang terakhir terkandung di dalamnya apa? Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita yang namanya manusia ini tidak lepas dari yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan daripada segala keburukan. Nah, di antara cara agar kita terhindar dari keburukan adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doanya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah seperti apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini doa memohon perlindungan yang sangat luar biasa. Yang disebutkan oleh seorang salaf yang bernama Suhail, dia mengatakan fakana ahluna qad ta'allamuha. Bahwasanya keluarga kami ini telah mempelajarinya. Fakanu yaquluna kullalailah. Yang mana mereka membacanya setiap malam. Jadi setiap malam ya atau setiap zikir sore dibaca zikir ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka kata Suhail, falu dighat jariyatan minhum falam tajid laha alama. Maka ada anak perempuan dari mereka itu yang kemudian disengat ya oleh hewan, entah itu ular atau kalajengking atau yang lainnya yang bisa menyengat, maka tidak didapati apa? Bekas atau sakit sedikit pun. Ini menunjukkan bahwasanya kita ketika membaca zikir ini memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Itu dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika kita memohon perlindungannya itu dengan apa? Dengan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah dengan kita membaca Qul a'udzu birabbin nas. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. A'udzu ya, aku berlindung itu terkandung di dalamnya dua hal. Yang pertama adalah as-sitr dan yang kedua adalah luzumul mujawarah. As-sitr maknanya adalah adanya pembatas. Ketika seorang itu dia memohon perlindungan, dia mesti berlindung di balik apa? Pembatas. Contohnya misalkan ada orang yang nyerang, ya, maka kita berusaha untuk berlindung di balik apa? Pembatas, entahkah itu tembok atau apa, ya. Ini namanya apa? A'udzu. Makna yang pertama yaitu as-sitr, yaitu kita mencari apa? Pembatas, penghalang antara diri kita dengan orang yang akan memberikan keburukan kepada kita. Oleh karenanya ini saya dapat permisalan dari Ustadz Nuzul Zikri hafizahullah ta'ala ketika beliau membahas tentang ini. Beliau memberikan analogi atau contoh anak kecil yang berobat ke dokter. Menurut anak kecil, dokter itu jahat atau baik, Pak? Ya, jahat. Nah, menurut anak kecil, dokter itu apa? Jahat, yang akan nyuntik lah, ya, macam-macam ya. Sehingga ketika anak kecil itu dibawa ke dokter, maka dia akan apa? Berusaha berlindung di balik apa? Ibunya, ya. Jadi dia berusaha menjauh dan berusaha untuk berada di belakang ibunya. Itulah yang namanya apa? Perlindungan. Sehingga ketika kita mengatakan a'udzu, ya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu dengan kita berusaha berada di belakang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita minta perlindungan kepada Allah tapi kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita senantiasa berada ya di belakang aturan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala suruh kita sabar, ya kita sabar. Ketika Allah suruh kita syukur, ya kita apa? Syukur.
Jangan kemudian Allah suruh kita syukur tapi kita malah apa? Kufur. Kemudian makna yang kedua daripada a'udzu adalah luzumul mujawarah. Senantiasa berada di samping. Jadi yang namanya orang minta perlindungan, itu dia berusaha untuk berada di dekat orang yang dia minta apa? Perlindungan darinya. Kita misalkan minta perlindungan dari polisi. Ya kita berusaha untuk senantiasa dekat dengan apa? Pak polisi. Tadi kita berusaha berada di belakangnya. Kalau polisinya itu menjauh, kita berusaha untuk apa? Terus mendekat. Ini namanya a'udzu. Kita minta apa? Perlindungan. Begitulah seharusnya kita ketika kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya senantiasa untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita minta perlindungan tapi kita apa? Menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak nyambung ya. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah tapi kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang sangat dalam yang disebutkan ya tentang makna daripada a'udzu, yaitu yang terkandung di dalamnya as-sitr ya, penghalang, dan yang kedua adalah luzumul mujawarah. Kemudian qul a'udzu birabbin nas. Aku ya memohon perlindungan kepada Rabb-nya manusia. Rabb ya. Rabb itu maknanya apa? Rabb ya, Tuhan, atau Rabb itu adalah pencipta, kemudian pemelihara dan pemilik ya, pemilik. Jadi Rabb itu adalah pencipta, pengatur dan pemilik. Jadi Rabbin nas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik manusia, pencipta manusia dan pengatur apa? Manusia. Ketika kita sadar bahwa ada Rabb yang mengatur kita, maka itu membuat hidup kita semakin apa? Tenang. Kalau kita ini ada yang mengaturnya. Benar nggak Pak? Kita tenang atau tidak kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur hidup kita ya. Yang menjadikan kita itu terkena musibah, yang menjadikan kita itu kemudian hidupnya susah, kemudian juga yang menjadikan hidup kita itu bahagia, yang menjadikan kita ini mendapatkan rezeki yang lapang. Itu yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendalami bahwa yang mengatur kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya membuat hidup kita itu semakin apa? Semakin tenang. Bahwa kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Namun di samping itu kita juga harus senantiasa berusaha untuk apa? Ikhtiar ya, berusaha untuk mencapai kebahagiaan, berusaha untuk mendapatkan kelapangan daripada rizki. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa dikhususkan bahwasanya Allah adalah Rabbun nas, Rabbnya manusia? Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu juga Rabbnya apa? Malaikat, hewan-hewan. Kenapa hanya dikhususkan manusia, Pak? Rabbun nas ya. Kenapa hanya dikhususkan manusia? Padahal Allah itu kan pencipta seluruh apa? Makhluk. Disebutkan yang pertama adalah karena keagungan daripada manusia. Jadi manusia ini adalah makhluk yang agung. Kemudian alasan yang kedua adalah karena manusia itulah yang diperintah untuk memohon apa? Perlindungan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Malikin nas, rajanya manusia. Rajanya manusia. Kenapa hanya disebutkan rajanya manusia? Disebutkan karena manusialah yang memiliki raja-raja di dunia. Dan juga ini untuk menegaskan bahwa raja yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kerajaannya itu tidak terbatas waktu dan tempat. Tidak sebagaimana manusia yang kerajaannya itu terbatas waktu dan
tempat. Contohnya misalkan rajanya Indonesia. Ini terbatas dengan waktu. Waktunya berapa lama Pak Indonesia ya, kalau mau jadi raja? Ya 5 tahun. Banter-banter berapa lama? 10 tahun. Bisa 3 periode atau tidak? Nggak bisa. Mau nambah lagi? Nggak bisa. Ya, terbatas dengan apa? Waktu. Dan juga terbatas dengan tempat. Rajanya Indonesia cuma menguasai apa? Indonesia. Rajanya Arab Saudi cuma menguasai apa? Arab Saudi. Dia nggak bisa menguasai Indonesia, nggak bisa menguasai negara-negara yang lainnya. Itulah raja dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala kerajaannya itu adalah di dunia dan juga di hari kiamat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hari kiamat, limanil mulkul yaum. Ya, milik siapa kerajaan pada hari ini? Lillahi al-wahidil qahhar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilahin nas, sesembahan manusia. Kenapa hanya disebutkan sesembahan manusia? Karena manusia itu memiliki sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita mau mentadabburi ayat ini ya, atau mentadabburi surat ini, peletakan ilahin nas di ayat yang ketiga adalah peletakan yang sangat pas. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan ilahin nas, sesembahan manusia. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ini untuk supaya kita itu, kenapa kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu layak untuk apa? Disembah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ya, kenapa layak disembah? Karena Allah adalah apa? Rabbin nas dan juga apa? Malikin nas. Dan juga di sini terdapat isyarat. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala letakkan ilahin nas di ayat yang ketiga ini, kalau kita mau mentadabburi, terdapat isyarat bahwa sebelum kita beribadah, hendaknya kita mengenali dulu siapa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebelum kita ibadah, kita kenali dulu siapa Allah. Kenapa kita menyembah kepada Allah? Karena Allah adalah Rabbin nas, Malikin nas. Ya. Dan seorang ketika dia semakin mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin nikmat dalam beribadah kepada Allah. Ketika seorang itu semakin kenal dengan Allah, maka akan semakin ringan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan berat untuk apa? Melaksanakan ibadah kepada Allah. Benar nggak Pak? Kalau orang nggak kenal sama Allah, bagaimana maha baiknya Allah, bagaimana kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak kenal, dia tidak akan semangat untuk apa? Beribadah kepada Allah. Tapi kalau dia tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kasih sayangnya, bagaimana kerasnya azabnya, maka itulah yang akan mendorong dia untuk apa? Semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengenal Allah, sehingga dia juga akan merasakan kelezatan dan kenikmatan ketika beribadah kepada Allah. Orang itu kalau dia merasakan kelezatan dalam beribadah, maka dia kuat untuk berlama-lama. Kuat dia untuk apa? Beribadah kepada Allah dalam waktu yang lama. Betah dia dalam beribadah. Karena dia merasakan apa? Kenikmatan dan kelezatan. Ibarat seorang ketika dia tidak merasakan kelezatan pada makanan yang dia makan. Kira-kira orang kalau tidak merasakan kelezatan pada makanan yang dia makan, habis 2-3 piring atau tidak Pak? Ya. 3 piring habis? Ya. Nggak habis. Paling 2-3 suap sudah apa? Sudah berhenti. Kurang enak nih ya. Kurang apa? Kurang lezat. Kalau makanan itu lezat ya, 1 piring itu apa? Nggak berasa. Nambah lagi. Nambah lagi. Ini ketika dia merasakan apa? Kelezatan. Demikianlah ketika seorang itu dia merasakan kelezatan dalam ibadah,
itu dia seolah-olah tidak mau apa? Berhenti dari ibadah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering kita ulang-ulang. Salat malamnya itu apa? Satu rakaatnya lima juz. Karena benar-benar merasakan apa? Kelezatan dalam ibadah. Oleh karena Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi sholat. Ya buat kami ini tenang di dalam apa? Sholat. Jadi Nabi suruh ya Bilal untuk apa? Untuk menegakkan sholat supaya dengan sholat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan ketenangan dan apa? Kenyamanan. Tapi kalau kita dengar azan, kira-kira apa yang terjadi? Sudah azan lagi. Baru sebentar istirahat sudah apa? Azan. Baru tidur lelap sudah apa? Azan. Terus kita kemudian berat untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena bisa jadi dalam sholat itu kita tidak merasakan apa? Kelezatan. Kita hanya merasakan dalam sholat itu hanya sebuah beban, ya. Sehingga ketika kita melaksanakannya itu terasa sangat apa? Terasa sangat berat. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin nyaman, semakin nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah nikmat, merasakan kelezatan, maka kita akan kuat, ya betah, bahkan bahagia ketika kita mengerjakan ibadah atau amal saleh. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita minta perlindungan dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari keburukan al-waswas al-khannas. Apa itu al-waswas? Ditafsirkan oleh para ulama, al-waswas itu artinya adalah apa? Syaitan. Syaitan yang al-khannas. Ya, dari keburukan syaitan yang al-khannas. Al-khannas itu artinya adalah maju mundur. Jadi syaitan itu dia senantiasa mengintai manusia. Di saat manusia itu dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan apa? Menyerang, maju. Akan menyerang kita. Tapi di saat kita ini kuat, yaitu dengan kita senantiasa ingat kepada Allah, berzikir, kita senantiasa rajin baca Quran, kemudian berzikir kepada Allah, maka syaitan itu akan apa? Mundur. Jadi al-khannas itu artinya adalah maju, mundur, maju, mundur. Maju ketika manusia lalai dan mundur ketika manusia sedang apa? Sedang kuat-kuatnya dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita ngerasa kok kita ini mudah sekali dalam bermaksiat, mudah sekali ya dalam menzolimi orang lain, lemah dalam beribadah kepada Allah, maka bisa jadi kita sedang diserang oleh apa? Syaitan. Maka segera kita membaca apa? Qul a'udzu birabbin nas. Segera kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang syaitan ini disebutkan memiliki sifat maju mundur. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya, ketika dikumandangkan azan, maka syaitan itu apa? Lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Kemudian selesai azan datang lagi dia goda manusia. Begitu dikumandangkan iqamah lari lagi syaitan. Selesai iqamah datang lagi syaitan. Ya sehingga manusia ketika sedang sholat itu digoda sama syaitan. Uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Sehingga makanya orang ketika dia sholat, dia banyak apa? Banyak ngelamun, banyak terbang pikirannya. Sehingga imam tadi baca apa dia nggak tahu. Ya. Imam baca apa dia tidak tahu. Tadi baca apa ya imam ya? Ya. Rakaat pertama baca apa? Rakaat kedua baca apa? Saya pernah dapat cerita ya dari Ustadz Firanda. Saya pernah dengar sebuah kajian yang beliau sampaikan. Ada seorang syekh yang ingin mengetes ini jamaahnya tadi memperhatikan sholatnya atau pikirannya terbang kemana-mana. Ya ditanya tadi imam baca apa? Rakaat pertama nggak ada yang angkat tangan. Rakaat kedua nggak ada juga yang angkat apa? Angkat tangan. Kemudian ada anak kecil yang angkat tangan. Bagus nih adek. Baca apa tadi dek? Rakaat pertama.
Al-Fatihah. Rakaat kedua Al-Fatihah lagi. Ya. Jadi hal yang menunjukkan di antara ya menunjukkan orang itu dia perhatian dengan sholat adalah dia tahu bacaan apa? Bacaan imam. Maka ketika sholat itu kadang kita dibuat melamun oleh apa? Oleh syaitan, disuruh ingat ini, ingat itu. Ya, kadang kita teringat di mana tadi kunci motor ya. Di mana tadi kunci mobil. Sehingga kadang sholat itu ada orang yang mungkin lagi nyari sesuatu dia. Ya, dia sedang apa? Teringat dengan ya kunci motornya atau kunci mobilnya. Atau mungkin tadi HP di mana ya? Oh ini ada, aman ya. Jadi sifat daripada syaitan adalah al-khannas, maju mundur maju mundur. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya syaitan itu dia nggak pernah lelah dalam menggoda apa? Manusia. Jadi maju mundur itu menunjukkan syaitan ini nggak pernah lelah dalam apa? Menggoda manusia. Ya kalau manusia lagi ingat ya udah dia mundur. Begitu manusia lalai langsung dia apa? Langsung dia serang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang membisikkan di dada-dada manusia. Ya. Ngerinya syaitan dalam menggoda manusia itu adalah langsung ke apa? Ke dada, ya. Dibisikkan di hati. Yang mana hati ini merupakan apa? Raja untuk anggota badan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, idza saluhatil jasadu kulluh wa idza fasadatil jasadu kulluh. Apabila dia baik maka seluruh anggota tubuh akan apa? Baik. Dan apabila dia rusak maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ala wahiyya al-qalbu, yaitu ya raja daripada seluruh anggota tubuh ini adalah hati. Maka inilah dahsyatnya syaitan dalam menggoda manusia. Karena yang namanya akal itu dia mengolah data. Dan yang mengambil keputusan adalah apa? Hati. Dan bisikan syaitan ini juga sangat mengerikan. Disebutkan bahwasanya syaitan itu dia awalnya adalah membisikkan kepada manusia. Ketika sudah dibisiki, ya, kemudian dari bisikan itu muncul iradah. Muncul yang namanya apa? Keinginan. Setelah sudah muncul keinginan maka dihiasi oleh syaitan. Ya, dibuat apa yang akan dia kerjakan itu adalah suatu hal yang sangat apa? Indah. Kemudian ketika sudah dihiasi, dibuat kita ini lupa dengan dampak daripada maksiat yang akan kita apa? Kerjakan. Contohnya seperti yang mungkin contoh yang gampangannya adalah wanita. Dibuat ya awalnya kita ini dibisiki ya. Kemudian setelah itu muncul ada yang namanya iradah, keinginan. Kemudian dibuat ya wanita ini itu dihiasi dengan apa? Keindahan-keindahan. Padahal aslinya ya mohon maaf mungkin hitam ya. Mungkin juga nggak cantik-cantik amat. Tapi dibuat ya wanita ini apa? Begitu manis, begitu indah. Kemudian dibuat seorang itu kemudian dia lupa dengan dampak maksiat yang dia apa? Kerjakan, bahwasanya dampak daripada zina itu nanti ada hukumannya di dunia, di alam kubur, di akhirat. Belum lagi nanti keluarga berantakan, istri minta cerai, anak-anak terpisah. Tapi dibuat oleh setan ini apa? Dia lupa terhadap apa? Dampak-dampak daripada maksiat yang dia kerjakan. Kemudian setelah itu sudah dibuat lupa terhadap dampak maksiat yang dia kerjakan, barulah dia diserbu oleh syaitan. Jadi bukan hanya satu tapi apa? Banyak syaitan yang akan menggoda dia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Ya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya kami mengirimkan syaitan-syaitan terhadap orang-orang kafir untuk mendorong apa? Mereka. Artinya dibuat seorang itu ketika sudah dikirimkan syaitan kepadanya, yaitu dibuat dia gelisah ketika dia tidak mengerjakan maksiat tersebut. Dibuat dia gelisah ketika dia tidak apa? Melakukan maksiat. Sehingga setelah itu kemudian pada akhirnya dia terjatuh kepada apa? Maksiat. Jadi inilah bahayanya apa? Bisikan syaitan yang langsung ke dada manusia.
Dan buruknya juga, bahayanya bisikan syaitan ini, bisikannya itu sangat halus. Sehingga tergambarkan kita ini seolah-olah sedang mengerjakan ibadah, padahal kita sedang mengerjakan apa? Dosa. Contohnya seperti apa, Pak? Ya, seperti ibadah yang kita kerjakan. Sedekahkah, atau sholat,kah, atau puasakah. Digambarkan kita ini seolah-olah sedang apa? Ibadah. Padahal sejatinya kita sedang melakukan apa? Dosa, yaitu dengan kita apa? Riya di dalam ibadah kita. Kita baca Quran, seolah-olah kita sedang ibadah. Padahal kita itu sedang apa? Melakukan dosa, yaitu kita baca Qurannya ingin mendapatkan pujian daripada manusia. Inilah ngerinya bisikan apa? Bisikan syaitan. Dan syaitan juga diantara bisikannya adalah membuat kita takut dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seperti kita takut untuk bersedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan itu ya mengajak kalian untuk apa? Fakir, untuk bakhil. Ya'idukumul faqra. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan apa? Kefakiran, dan memerintahkan kalian untuk berbuat keji, yaitu untuk berbuat kebakhilan. Jadi kita kalau mau sedekah, kita ditakut-takuti. Kita mau sedekah 100.000 ditakuti oleh syaitan. Nanti kalau kamu sedekah, anakmu makan apa? Kalau kita mau sedekah nanti ditakuti lagi, kamu nanti bisa bayar SPP anakmu atau tidak? Bagaimana dengan makanan di rumah? Aman atau tidak? Jadi dibuat kita takut untuk melakukan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal jinnati wan nas. Dari ya kalangan jin dan apa? Manusia. Apa makna daripada ayat ini? Makna daripada ayat ini adalah minal jinnati wan nas. Makna yang pertama adalah bahwa yang digoda itu adalah kalangan jin dan apa? Manusia. Jadi syaitan tidak hanya menggoda manusia, tapi juga yang digoda adalah apa? Jin. Karena jin itu ada jin yang baik, ada jin yang apa? Yang buruk. Nah, jin-jin yang baik ini kemudian digoda, ya. Jin-jin yang muslim ini kemudian apa? Digoda oleh syaitan. Kemudian makna yang kedua, minal jinnati wan nas, adalah bahwa yang menggoda itu dari kalangan jin dan juga dari kalangan apa? Manusia. Makanya kadang kita ini tergoda dengan bujuk rayu apa? Teman kita. Kita sudah mau sholat, kemudian sama teman kita dibujuk. Udahlah, itu imamnya bacanya panjang, santai dulu ya, ngobrol-ngobrol dulu. Kita mau sholat lagi, udahlah, sholat berjamaah kita aja kan bisa. Gak mesti jamaah sama apa? Sama imam masjid, kan waktu zuhur itu panjang sampai menjelang apa? Asar. Nah, ini kadang ada bujuk rayu dari apa? Dari teman sendiri. Itu makna daripada minal jin nati wan nas, dari kalangan jin dan juga apa? Manusia. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Coba kita tadabburi ya, surat ini, surat An-Nas ini. Yang pertama kita bandingkan dengan surat Al-Fatihah. Surat yang pertama. Ya. Apa hubungan, apa kaitan surat yang pertama Al-Fatihah dengan surat yang terakhir yaitu An-Nas? Tadi kita sudah sebutkan satu kemiripannya, yaitu apa? Minta pertolongan dalam surat Al-Fatihah dan minta perlindungan pada surat An-Nas. Kemudian kira-kira apa lagi Pak sisi kemiripannya antara Al-Fatihah dengan surat An-Nas, surat yang pertama dengan surat yang terakhir? Apa? Maliki, yaitu sama-sama disebutkan 3 nama Allah. Rabb, Ilah, dengan apa? Malik, ya. Rabb, Ilah, dan Malik. Jadi dalam surat An-Nas disebutkan Rabb, Malik, dan apa? Ilah, sesembahan. Dalam surat Al-Fatihah juga alhamdulillahi, ya, sesembahan ya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian disebutkan juga Rabbil Alamin. Kemudian disebutkan apa? Maliki Yaumiddin. Hanya saja perbedaannya, kalau dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddinnya itu bisa dibaca dua. Ya, bisa dibaca Maliki Yaumiddin, bisa dibaca apa? Maliki Yaumiddin. Jadi kalau ada imam yang baca Maliki Yaumiddinnya itu pendek, jangan kita apa? Salahi, karena memang ada qiraah yang membolehkan apa? Membaca dengan keduanya. Maliki Yaumiddin sama Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki Yaumiddin artinya adalah raja pada hari pembalasan. Kalau Maliki Yaumiddin adalah apa? Pemilik daripada apa? Hari pembalasan. Nah, dalam surat An-Nas nggak bisa kita baca juga dengan keduanya. Malikin Nas sama apa? Malikin Nas. Dia cuma ada satu bacaan yaitu Malikin Nas. Kenapa kalau kita baca dengan Malikin Nas itu tidak boleh? Karena ya di antaranya nanti maknanya itu jadi rancu. Atau maknanya itu nanti jadi double dengan ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas artinya apa? Pemilik manusia. Malikin nas artinya juga apa? Pemilik manusia. Ya, jadi nanti ketika dibaca Malikin nas akan terjadi apa? Double, ya, double makna antara Rabbin nas dengan apa? Malikin nas. Ya, sehingga Malik di dalam An-Nas itu hanya satu bacaan yaitu Malikin Nas. Adapun dalam surat Al-Fatihah dia bisa dibaca Malik Yaumiddin, bisa juga dibaca dengan Maliki Yaumiddin. Kemudian antara surat An-Nas dengan surat Al-Falaq, kira-kira sisi perbedaannya di mana? Sisi perbedaan antara Al-Falaq dengan surat An-Nas. Sisi perbedaannya adalah dalam surat Al-Falaq itu hanya disebutkan satu nama Allah, yaitu Rabb. Qul a'udzu birabbil falaq. Sedangkan dalam surat An-Nas itu disebutkan tiga nama Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa dalam surat An-Nas itu disebutkan sampai tiga nama Allah, sedangkan dalam surat Al-Falaq itu cuma satu? Kira-kira kenapa, Pak? Ya. Mana yang lebih buruk, kejahatan yang ada dalam surat Al-Falaq atau surat An-Nas? Ya. Yang lebih buruk adalah kejahatan yang ada dalam surat An-Nas. Karena dalam surat Al-Falaq itu kejahatannya hanya membahayakan fisik manusia saja. Hanya kejahatannya itu ya hal yang buruk yang akan menimpa seseorang di dunia. Seperti apa kejahatannya dalam surat Al-Falaq? Yaitu kegelapan malam. Ya, ini kan cuma berdampak buruk kepada sisi apa? Fisik manusia. Mungkin kalau jalan malam hari sendirian nanti ada perampok, barangnya bisa diambil, atau banter-banternya dia akan apa? Dibunuh. Ya. Kemudian yang kedua, kejahatan ada dalam surat Al-Falaq itu adalah sihir. Sihir juga itu ya berefek kepada dampak fisik saja. Orang kemudian disihir itu apakah nanti masuk neraka, Pak? Kalau sudah disihir berarti nanti kalau dia mati, matinya masuk neraka. Tidak kan? Cuma berdampak kepada apa? Keburukan dunia saja. Duniawi apa? Duniawi saja. Mungkin nanti dia sakit, yang kemudian pada akhirnya dia meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, hasad. Ya, keburukan hasad ini juga keburukan apa? Dari sisi duniawi. Orang kalau ada yang hasad sama kita ya dia mungkin akan benci sama kita. Dia senang ketika kita mendapatkan musibah ya. Atau mungkin nanti ujung-ujungnya ya dia kasih ain kepada kita atau dia sewa dukun yang membuat dagangan kita menjadi apa? Tidak laris. Ini keburukan yang ada dalam surat Al-Falaq yang hanya terkait dengan keburukan duniawi. Adapun dalam surat An-Nas adalah keburukan yang akan berdampak kepada apa? Dunia dan akhirat kita. Yang kalau seandainya kita tergoda dengan bujuk rayu syaitan, kemudian pada akhirnya kita melakukan kemaksiatan,
yang itu akan berdampak kepada kita apa di dunia dan juga apa di akhirat ya. Oleh karenanya dalam surat An-Nas ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika kita mohon perlindungan itu diawali dengan 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir ya kita sebutkan di sini tentang hebatnya setan dalam menggoda manusia. Supaya kita bisa lebih lebih waspada. Bahwasanya setan ini sangat jago sekali dalam menjerumuskan manusia kepada kemaksiatan. Yang pertama adalah bahwasanya setan ini merupakan musuh yang nyata bagi kita. Yang mana dia telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia. Jadi setan telah bersumpah di hadapan Allah dengan mengatakan fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaanmu ya Allah aku akan sesatkan seluruh manusia. Yang kedua musuh yang kita hadapi ini selain dia sudah bersumpah, dia juga sangat dendam. Dendam tidak iblis atau setan ini kepada manusia, sangat dendam. Kapan iblis itu dia dendam kepada manusia? Itu saat dia dikeluarkan dari surga. Saat dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah kemudian iblis atau setan ini dia sangat dendam kepada manusia. Ketika kita menghadapi musuh yang demikian, yang begitu dendam dan sudah bersumpah untuk menjerumuskan kita, maka kira-kira apa yang akan dilakukan oleh setan ini, oleh musuh kita ini? Pasti dia akan menyusun rencana dengan dengan baik. Di antara rencana iblis atau setan dalam menyesatkan manusia adalah dengan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diabadikan, tidak dimatikan sampai sampai hari kiamat. Ini bentuk setan ya, usahanya untuk menjerumuskan manusia adalah dengan minta kepada Allah agar tidak dimatikan. Setan berdoa, ya Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Dan permintaan setan ini dikabulkan atau tidak? Dikabulkan oleh Allah. Innaka minal mundorin. Artinya engkau termasuk yang akan ditangguhkan. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya setan itu menggoda manusia dari seluruh sisi. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16 sampai 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian kami datangi mereka itu dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kanan dan juga dari samping kiri. Bayangkan setan dalam menggoda manusia itu didatangi dari seluruh sisi, depan, belakang, kanan kiri. Ini usaha yang sangat luar biasa dari dari syaitan. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasanya syaitan itu tidak pernah istirahat dalam menggoda manusia. Sehingga Hasan Al-Basri rahimahullah pernah tanya kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam, apakah setan itu dia istirahat?" Maka kata Imam Ahmad, ya, jikalau setan itu dia beristirahat, maka kita pasti bisa istirahat. Jadi kalau setan itu dia istirahat, pasti kita juga bisa istirahat. Jadi setan ini enggak pernah istirahat dalam menggoda manusia. Dan semakin berat kita dalam menggoda melawan setan ini, karena setan ini adalah musuh yang tidak yang tidak terlihat. Ya, musuh yang tidak terlihat itu kan sangat susah untuk ditaklukkan. Ibarat misalkan kalau di film-film ya, ada jagoan, kemudian musuhnya itu kalau ditonjok hilang. Itu semakin susah atau tidak, Pak? Ya, susah, dipukul hilang. Ya, tahu-tahu muncul di belakang. Ibaratnya demikian, setan ini adalah musuh yang berat untuk kita kalahkan karena Karena dia musuh yang tidak terlihat. Kemudian yang kedua
adalah bahwasanya lokasi syaitan ini sangat dekat dengan kita, yaitu yajri majrad dam, dia mengalir di aliran apa? Darah. Ya, musuh kalau itu dia semakin dekat, ya semakin susah juga kita untuk apa? Kalahkan. Kemudian syaitan dalam menggoda manusia itu nggak pernah lelah. Jadi udah nggak pernah istirahat, ya nggak pernah apa? Lelah. Disebutkan dimanapun kita berada digoda oleh syaitan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna syaitana qa'ada li bani adam bi atrukihi. Sesungguhnya syaitan itu dia duduk-duduk di jalan yang dilalui oleh apa? Manusia. Jadi di mana kita melangkah, di situ ada apa? Syaitan yang berusaha untuk menggoda kita. Kemudian syaitan ini juga punya anak buah yang terorganisir dengan apa? Dengan rapih. Jadi istilahnya manajemennya apa? Rapih dalam menggoda manusia. Ini sesuai dengan hadis bahwasanya iblis ya dia meletakkan apa? Singgasananya di atas laut. Kemudian dia ya ba'atu sarayahu, dia utus anak buahnya untuk menggoda manusia. Kemudian datang laporan, saya sudah melakukan ini. Oh belum apa-apa itu. Datang lagi laporan, saya sudah melakukan ini. Belum apa-apa itu. Kemudian ada yang laporan, saya sudah memisahkan antara suami dengan istrinya. Baru kemudian dikatakan, ini baru apa? Sebaik-baiknya setan. Sebaik-baik setan adalah engkau. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka ini terorganisir dengan apa? Dengan baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syaitan dalam menggoda manusia itu dengan melihat kecenderungan. Jadi dilihat kecenderungan kita ini, kalau kita adalah seorang yang senang ibadah, senang sholat, ya senang baca Quran, maka digodanya dari sisi apa, Pak? Dari sisi apa? Dari sisi dibuat dia hulu di dalam apa? Di dalam beragama. Dibuat dia ini hulu itu apa? Berlebihan di dalam beragama. Ketika seorang itu dia berlebihan dalam beragama, kemudian pada akhirnya dia gampang untuk mengkafirkan orang lain. Orang yang ibadahnya tidak seperti dia, yang melakukan maksiat, ya, sebutkan ya melakukan dosa besar, itu menurut sebagian kelompok atau ada satu kelompok yang menyatakan orang yang melakukan dosa besar itu apa? Kafir. Ya, dia sudah keluar daripada Islam. Jadi ini setan ketika menggoda dilihat dari kecenderungan. Kalau dia suka ibadah, ini yang dimasuki. Kalau dia adalah seorang yang malas-malasan dalam ibadah, cenderung kepada kemaksiatan, maka dibuat dia ini semakin tenggelam dalam apa? Dalam dosa. Semakin tenggelam dalam kemaksiatan. Kemudian setan dalam menggoda manusia itu melihat kepada skala prioritas. Ya, dilihat daripada yang terpenting terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah manusia itu digoda dari sisi tauhidnya. Dibuat seorang itu dia kufur, dibuat seorang itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dari sisi ini kemudian syaitan tidak berhasil, maka lanjut ke langkah yang kedua, yaitu apa? Langkah yang kedua disebutkan dibuat seorang itu dia senang kepada perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang biasa disebut dengan apa? Perkara-perkara bid'ah. Kenapa? Karena seorang itu ketika dia melakukan kebid'ahan, dia meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Makanya disebutkan syaitan itu lebih suka kepada orang-orang yang melakukan kebid'ahan daripada kemaksiatan. Karena orang yang melakukan kemaksiatan dia sadar kalau dia sedang melakukan apa? Keburukan, kemaksiatan. Contohnya seperti orang yang melakukan zina, dia sadar apa yang dia lakukan itu adalah apa? Kesalahan. Ini adalah dosa. Orang yang mencuri juga dia sadar kalau dia sedang melakukan maksiat. Tapi kalau orang yang melakukan kebid'ahan, dia sadar apa yang dia kerjakan itu bukan sebuah kesalahan, tapi itu adalah sebuah apa? Ibadah yang bisa mendatangkan pahala.
Kalau dari sisi ini kemudian seorang itu gagal digoda oleh syaitan, maka dia dijerumuskan ke dalam dosa besar. Dibuat dia terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Kalau dari dosa besar seorang itu nggak bisa digoda, disuruh zina nggak mau, digoda untuk minum khamar juga nggak bisa, maka digoda lewat apa? Dosa-dosa kecil. Ya. Dibuat dia melakukan dosa-dosa kecil. Yang namanya dosa kecil kalau terlalu sering dikerjakan, ya lama-lama akan menjadi apa? Besar juga. Kemudian ketika dari dosa kecil ini juga ternyata dia tidak bisa digoda, maka disibukkanlah dia kepada perkara-perkara yang mubah. Disibukkan dia kepada perkara-perkara yang mubah yang menjadikan dia ini pada akhirnya nanti lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perkara mubah itu seperti apa, Pak? Ya, seperti main bola, ya. Ini boleh atau tidak? Ya, boleh, perkara yang mubah. Tapi kemudian lama-lama dari perkara mubah ini berlebihan. Dari sisi waktunya lah, atau nanti dari main bola ini kemudian nanti ada yang namanya tawuran, perkelahian, ya, fans garis keras lah, ya. Dari situ kemudian muncul banyak apa? Banyak kekeliruan. Contohnya juga misalkan sepedahan, ya. Ini mubah atau tidak? Mubah. Tapi ketika berlebihan sampai akhirnya ada yang beli sepeda harga 50 juta, 200 juta, sehingga ketika ada temannya yang naik sepeda harga 1 juta, kemudian apa? Direndahkan, diremehkan, dan yang lain apa? Sebagainya. Itu sepeda atau apa itu? Ya. Ya. Jadi muncul ya dosa-dosa dari sisi apa? Dari sisi perkara-perkara yang mubah. Kemudian ketika dari perkara mubah ini kemudian tidak bisa, maka dibuatlah seorang itu sibuk dengan ibadah-ibadah yang pahalanya kecil, ya, meninggalkan yang pahalanya apa? Besar. Kadang-kadang kita melihat ada orang untuk perkara-perkara yang sunnah dia semangat, tapi giliran perkara yang wajib dia tidak apa? Tidak pernah mengerjakannya atau malas dalam apa? Mengerjakannya. Karena kita suka ngelihat orang semangat-semangat datang ke pengajian misalkan, tapi begitu azan berkumandang pada bubar semuanya. Ya, ada nggak seperti itu, Pak? Ya, ada kajian sampai menjelang zuhur, begitu azan, ya, jamaahnya pulang. Sehingga yang tadinya masjidnya penuh, begitu sholat cuma satu sof atau dua sof. Ya, kadang-kala ada orang yang dia dibuat sibuk oleh setan pada perkara-perkara yang pahalanya kecil, sehingga membuat dia meninggalkan yang pahalanya apa? Besar. Ya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup, mungkin bila ada yang bertanya, dipersilahkan. Baru kita baru separuh pada atapnya, karena kita sudah cepat bacanya. Mereka sudah ruku. Jadi sebaiknya kita teruskan dulu bacaan kita sampai selesai, al-fatihahnya kita potong. Karena kalau yang mungkin kalau kita kejar sampai selesai, ya kita mendapat. Tapi begitu kita ruku, biasanya imam udah langsung udah dikejar gitu. Jadi dipotong atau diteruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wallahu taala alam. Ya sebaiknya kita potong. Ya kita karena memang innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Dijadikan imam itu supaya untuk kita apa? Ikuti. Ya. Kalau misalkan kita paksakan baca Al-Fatihah sampai selesai, ya jadinya kejar-kejaran. Nanti ya imamnya bangkit, kita baru apa? Ruku. Ya.
Kita baru bangkit, imamnya sudah sujud. Biasanya kalau Al-Fatihah cepat, semuanya juga apa? Cepat, rukunya cepat, ya sujudnya juga cepat ya. Ya, jadi selama imam itu dia tidak menghilangkan rukun yang lainnya yaitu apa? Tumak nina, ya maka tidak mengapa. Mungkin kita lebih cepat lagi dalam membacanya ya. Mungkin kita kenapa kita kadang kalah? Karena mungkin kita banyak embel-embelnya. Mungkin kita baca doa iftitahnya itu beda dengan baca doa iftitahnya apa? Imam. Ya. Kemudian di rakaat kedua itu kenapa imam lebih cepat? Karena imam itu lebih dulu berdiri daripada kita. Jadi Allahu Akbar. Ya. Dia sudah berdiri, kita baru apa? Baru mulai bangkit. Ya, sehingga dia sudah walhadolin, kita baru ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Mungkin kalau misal dia ruku kita nunggu selesaikan dulu, kadang kita juga tambah apa? Cepat ya, mungkin bisa belepotan kita dalam baca apa? Al-Fatihah. Wallahu taala alam. Ya kita ketika dalam kondisi demikian ya kita ikut saja kepada irama imam. Jadi imam ruku ya kita ruku. Karena kalau kita paksakan baca sehingga tidak ada keindahan daripada sholat apa? Berjamaah. Kita belum selesai, jangan-jangan yang di samping kita juga lebih lambat bacanya. Ya kan dia akhirnya kita ruku, dia apa? Dia belum ruku. Imam bangkit baru dia apa? Baru dia ruku. Jadi tidak terlihat apa daripada keindahan salat secara berjamaah yang di situ diharuskan bahwasanya imam itu dituntut untuk kita apa? Ikuti. Ya. Wallahu taala alam. Kan kalau bacaan takbir itu ada dibaca pada saat perubahan gerak dari saja. Jadi selain takbiratul ihram ya, jadi kita kan membaca Allahu Akbar itu dibaca pada saat perubahan gerak sampai dari berdiri ke ruku, dari ruku ke sujud, dari sujud ke sujud. Terutama yang saya perhatikan pada waktu sujud, sehingga imam tuh membaca takbir itu pada waktu sudah sujud gitu. Sujud jadi begitu dia sujud selesai takbir selesai kan kita baru mulai mau sujud. Makanya karena imam sudah baca takbir waktu sujud, baca takbir setelah sujud, jadi kita begitu baru mau sampai sujud dia sudah tegak lagi gitu. Di antara dua sujud, nah seperti itu. Jadi sudah sujud, apakah boleh membaca takbir setelah sujud? Karena bacaan takbir itu kan bacaan pada saat perubahan gerak ya. Walaupun pada saat berdiri dimulai pada saat berdiri, tetapi kalau saya sujud ya sebelum sujud seharusnya, karena kalau sudah sujud namanya sudah sujud, bukan perubahan gerak lagi. Ya memang itu disebut dengan takbiratul intikal ya. Takbir perubahan gerak. Jadi memang disebutkan seharusnya ketika takbiratul intikal itu ya dibaca saat perubahan gerak. Jadi ketika mau sujud ya ketika dia sudah bergerak mau sujud dia baru mengucapkan apa? Allahu Akbar. Nggak masalah ketika ya Allahu Akbar barnya itu di sujud juga nggak apa-apa. Ya. Jadi bukan berarti harus sebelum sujud dia sudah apa selesai mengucapkan takbir sehingga buru-buru bisa dikejar sama apa makmum. Ya. Tapi yang menjadi ilah adalah ini namanya takbiratul intikal sehingga memang dibaca di saat perubahan gerak. Bukan di saat sudah sujud baru dia takbir atau di saat dia sudah berdiri tegak baru dia apa? Takbir. Ya, jadi bahkan kalau tidak salah saya pernah dengar ceramah seorang syekh bila ini dilakukan secara sengaja bisa apa? Batal salatnya. Bisa batal ya. Jadi hal yang demikian ini memang perlu untuk diperhatikan yang namanya takbiratul intikal ya kita berikan pada apa porsinya pada tempatnya yaitu saat kita melakukan perubahan gerak disitulah kita mengucapkan apa takbir ya. Wallahu taala alam. Kalau andai kata kan tidak semua jamaah itu melihat imam. Takutnya kalau nanti tadi pas Allahu Akbar tapi dia belum selesai naik itu sudah dikejar duluan sama yang tidak melihat imam gitu. Itu gimana? Sebenarnya Allahu Akbar tapi dia pernah kayak di kampung itu Allahu Akbar kebetulan imamnya sepuh ya.
Dia naiknya pelan, tapi Allahu Akbar duluan ya. Nah itu sudah ada yang berdiri. Nah, itu gimana? Berarti dia tunggu dulu. Ya kalau misalkan dia nggak ngelihat ya itu dimaafkan ya. Kalau dia misalkan dia nggak melihat gerakan imam, dia cuma mendengar lafadznya imam saja. Allahu Akbar, ternyata imamnya masih dalam proses berdiri ya, ya insya Allah itu dimaafkan karena kita tidak melihat gerakan daripada imam. Ya bagusnya imam yang demikian dia Allahu Akbarnya itu ya ketika dia sudah mendekat ke arah berdiri ya, seperti itu. Wallahu taala alam. Ini saya pernah dengar juga dalam pada waktu itu pembahasan kitab Umdatul Ahkam ya. Jadi kan yang terkait dengan imam di apa dijadikan imam untuk diikuti. Jadi memang menurut beliau itu pada waktu menjelaskan kitab itu bahwa sebaiknya kalau jadi imam, kalau kita sholat sendiri takbir perubahan gerak itu silahkan di awal gerak, di tengah gerak atau di akhir gerak gitu kan. Tapi kalau menjadi imam sebaiknya di akhir gerak gitu. Karena nanti jangan sampai imam itu dibarengi atau bahkan didahului makmum gitu. Di akhir gerak maksudnya jadi dia mengucapkan takbir kalau mau sujud dia hampir sujud tadi seperti Ustaz bilang akbarnya boleh pada saat sedang sujud, begitu juga waktu berdiri. Jadi Allahu Akbarnya jangan dimulai baru mulai mau bergerak tapi udah mau berdiri baru takbir gitu. Dan itu supaya tidak itu tadi tidak dibarengi atau bahkan didahului Imam makmum. Ya wallahu taala alam ya selama dia takbirnya itu dia dalam proses perubahan ya gerak maka tidak mengapa di akhir atau di ujung ya, seperti itu. Wallahu alam apakah yang sebaiknya itu di akhir ya saya belum tahu, tapi intinya adalah dia dibaca di saat pergerakan seperti pergerakan gerak. Wallahu alam. Cukup Pak. Tapi demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.